Selamat pagi Anda menyaksikan Breaking News Metro TV, saya Marvin Sulistyo. Pemirsa, hari ini Selasa 20 Desember 2022, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan kembali menggelar sidang kelanjutan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat dengan terdakwa Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Rencananya sidang hari ini akan digelar dengan agenda pemeriksaan saksi dari Jaksa Penuntut Umum, dan berdasarkan sumber yang kami dapatkan atau kami peroleh, saksi ahli hari ini datang dari kepakaran psikologi serta ahli hukum pidana. Dan untuk mengetahui siapa saja saksi ahli yang sudah hadir dan juga konfirmasi terkait dengan persidangan kali ini, kita bergabung bersama dengan jurnalis Media Group Network Marcelina Tumundo dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat pagi Marcel, siapa saja saksi ataupun ahli yang akan hadir hari ini dan terkait apa saja yang akan didalami? Ya Marvin, untuk hari ini diagendakan Jaksa Penuntut Umum akan menghadirkan ada 2 ahli di persidangan perkara pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Ahli yang pertama adalah ahli pidana dari Universitas Trisakti, Effendi Saragih, kemudian ahli psikologi atau ketua dari Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia APSIFOR, Reni Kusumo Wardani. Untuk hari ini hanya 2 ahli itu saja, dan jika kita gabungkan dengan sejumlah ahli yang sudah memberikan kesaksian sepanjang pekan ini, total sampai dengan hari ini berarti sudah ada 13 ahli yang memberikan keterangan mereka sesuai dengan bidang masing-masing untuk kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Khusus untuk hari ini, karena kita lihat para ahli ini datang dari latar belakang pidana dan juga psikologi, tentu akan menjelaskan terkait dengan sejumlah dakwaan yang telah disusun oleh Jaksa Penuntut Umum. Misalnya saja dari ahli pidana, kalau kita bandingkan dengan kemarin, ada kesaksian atau keterangan dari pihak ahli kriminologi. Ia menyebutkan ada sejumlah alasan yang memang bisa membuat terjadinya unsur perencanaan atau pembunuhan perencanaan dalam kasus tewasnya Brigadir Yosua ini. Tetapi ketika didalami ternyata ada beberapa aspek yang tidak bisa dijelaskan secara mendetail dari ahli kriminologi ini, dan nantinya bisa dijelaskan oleh ahli pidana. Tentunya itu diharapkan bisa dijelaskan dalam persidangan hari ini terkait dengan sejumlah unsur-unsur yang dapat memenuhi pasal yang didakwakan kepada kelima terdakwa ini. Sebagaimana yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa 5 terdakwa yakni Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan juga Kuat Ma'ruf didakwakan pasal 340 KUHP atau dugaan pembunuhan berencana. Dan kalau kita lihat dari kata per kata ataupun unsur-unsur dari pasal ini, seperti yang kami kutip, tentunya ada unsur seperti kesengajaan, kemudian unsur perencanaan terlebih dahulu, dan juga ada unsur merampas nyawa orang lain yang kemudian jika terbukti dalam persidangan ini bisa diancam dengan hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama adalah 20 tahun. Kelima terdakwa juga didakwakan dengan pasal subsidiar, yakni pasal 338 KUHP, yang mana di situ disebutkan bahwa adanya sebuah kesengajaan untuk merampas nyawa orang lain atau melakukan pembunuhan secara sengaja. Ini tentunya yang bisa diharapkan didalami dari ahli pidana pada hari ini. Kemudian kalau kita lihat dari ahli psikologi, khususnya untuk psikologi forensik, kami juga masih akan melihat bagaimana kemudian dinamika dari persidangan hari ini. Tetapi kalau kita menyimak bagaimana persidangan-persidangan sebelumnya, ada beberapa kondisi atau aspek psikologi juga, terutama dari beberapa terdakwa seperti terdakwa Putri Chandrawati yang beberapa kali menyebutkan bahwa alasan ia kemudian tidak melaporkan kejadian dugaan pelecehan di Magelang atau tidak dapat memberikan keterangan secara utuh, ini adalah karena ia mengalami sebuah trauma atau kondisi kejiwaan yang terguncang begitu, yang menjadi alasan dari Putri Chandrawati tidak bisa melakukan atau memberikan keterangan secara utuh. Nah, ini juga yang tentunya diharapkan bisa digali dalam persidangan pada hari ini. Rencananya sidang hari ini kalau kita lihat di penjadwalan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memang dijadwalkan pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, tetapi ini nampaknya sudah lewat sedikit dari jadwalnya, dan di dalam atau di belakang saya ini di ruang persidangan kita masih melihat ada sejumlah persiapan yang terus dilakukan, sehingga kita harapkan Marvin dan pemirsa, persidangan ini dapat segera dimulai setelah nanti setiap pihak menghadiri ruang sidang, baik itu terdakwa, jaksa maupun pihak majelis hakim dan juga penasihat hukum dari para terdakwa.